Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan di sini semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa ya, berdoa bersama-sama semoga kita selalu dalam bimbingan, tunjuk dan dalam selalu eh, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal ghifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yulihul mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilaihi raji'un. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita selama ini setiap mau mengawali aktivitas kita berdoa dan selalu banyak berdoa ya. Dan inti dari doa-doa tadi sebenarnya kita memohon ampun dan memohon petunjuk dari Allah. Kita banyak doa-doa yang kita panjatkan tadi, kumpulan dari doa-doa para nabi-nabi terdahulu ya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi
Nabi besar Muhammad SAW, dan sebagian besar dari doa-doa yang kami sampaikan tadi, yang kami dapat baca bersama-sama atau yang kita panjatkan bersama-sama tadi, yaitu permohonan maaf dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi yang baik dan cerah ini, apalagi di bulan yang berkah ini, saya ingin sampaikan tentang kenapa kita harus selalu istighfar. Kenapa kita harus selalu berdoa mohon petunjuknya, ya? Kenapa kita harus selalu istighfar, beristighfar, ya? Karena penting sekali ini kita harus memiliki pemahaman, ya, pemahaman yang mendalam, yang betul-betul, supaya nanti kita tidak gagal paham, gitu ya, atau nanti kita betul-betul ini menjadi satu. Kalau ini sudah menjadi satu kesadaran, akhirnya menjadi satu kebiasaan, dan akhirnya menjadi satu budaya. Budaya apa? Budaya istighfar. Istighfar itu maknanya atau diartikan sebagai mengampuni atau menutupi atau memperbaiki atau mohon ampun, mohon menutupi, mohon mengampuni, mohon memperbaiki, dan kita berdoa, ya, itu istighfar. Sedangkan menurut Imam Al-Raqib Al-Asfahani, ya, istighfar artinya sebagai permintaan atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam ucapan, perbuatan, ya, ucapan, perbuatan yang terlepas dari sedikit perbedaan, ya. Nah, istighfar yaitu ucapan, tindakan, namun secara umum istighfar adalah kalimat, ya, secara khusus sebenarnya, ya, ditujukan meminta maaf, memohon ampun kepada atas semua kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, yang melanggar oleh Allah. Ya, istighfar sendiri, ya, secara merupakan ucapan kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yang berulang-ulang kita ucapkan, ya, yang terus kita ucapkan, baik ucapan dan tindakan perbuatan kita betul-betul mohon ampun, dan kita berupaya untuk tidak mau mengulangi lagi. Jadi istighfar merupakan juga pola tingkah laku, ya, gaya hidup kita untuk tidak mengulangi kembali. Kita menyesali atas semua perbuatan yang telah kita lakukan. Kenapa kita selalu istighfar? Karena memang manusia tempatnya salah, lupa, dan dosa. Ya, tentu kita banyak sekali kesalahan-kesalahan kita. Orang yang memilih hidup yang dengan diawalinya dengan istighfar, insya Allah nanti hidupnya berkah. Ya, istighfar itu, karena istighfar itu juga bagian dari sedekah. Orang yang memilih gaya hidup sedekah tentu diawali dengan pemahaman, ya, dengan pengertian pemahaman apa. Jadi istighfar ini juga di samping permohonan maaf, mengampuni, melengkapi, memenuhi, juga dimaknai juga sedekah. Sedekah yaitu menambahkan umurnya, karena dengan istighfar kita akan ditambah umur, mencegah kematian dan mencegah sesuatu yang buruk, ya, dan menghilangkan dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat kefakiran, sifat-sifat bangga kepada diri sendiri. Kenapa menghindari sifat itu? Karena bangga diri sendiri kan sombong. Sedangkan istighfar itu mengakui kurang di kebaikan. Maka istighfar ini memiliki sesuatu yang sangat penting. Lalu apa keutamaan-keutamaan kalau kita istighfar? Istighfar memiliki banyak sekali manfaat ataupun keutamaan. Manfaat atau keutamaan secara umum yaitu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang pertama yaitu istighfar itu dapat menghapus dosa, ya, dapat menghapus dosa. Secara khusus istighfar ditujukan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 199, yang mananya kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang banyak bertolak Arafah, dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sungguh kita disuruh untuk beristighfar, ya. Mohon ampunlah kepada Allah, ya. Bertolaklah kamu dari tempat yang banyak bertolak Arafah, ya. Mohon ampunlah kepada Allah. Dalam hadis Tirmidzi juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu.
tanpa aku pedulikan, wahai anak Adam, tanpa aku pedulikan besarnya ya, seandainya dosa-dosamu itu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya sedikit pun. Jadi syaratnya tidak berbuat syirik ya, walaupun dosanya besar, selama kita tidak berbuat syirik, Allah akan ampuni. Tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kita datang dengan penuh sebumi ini, penuh dosa-dosa kita. Selama dosa kita itu tidak ada dosa syirik, maka Allah akan ampuni, dan Allah akan datang dengan membawa ampunan sebesar sepenuh bumi juga. Dari hadis tersebut tentu Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita selama kita mohon ampun kepada Allah sebesar apapun dosa kita, dengan cara tidak ada dosa syirik. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai penolak bala. Jadi selama ini mungkin kita banyak ujian, banyak musibah, banyak sakit, banyak kecelakaan, hidup itu susah, hidup itu kok sulit. Bisa-bisa karena kita banyak dosa. Ya, kita banyak dosa. Coba mari kita evaluasi. Ini salah satu keutamaan istighfar yaitu bisa penolak bala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita itu banyak azab itu akan datang akibat dosa yang kita lakukan. Kita lihat kisah yang ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelum Nabi besar Muhammad atau kaum-kaum sebelum kita, yaitu contohnya kaum Nabi Lut yang dikenal dengan pembangkang, penyuka sesama jenis. Ya, akhirnya diazab, dihujani batu besar dari langit hingga menjungkir balikkan kota mereka. Ada juga kaum Samud yang membangkang akan ketauhidan terhadap Allah SWT. Mereka diazab dengan petir yang menggelegar sangat keras, ya, sehingga menyebabkan seluruh penduduknya tewas serta menghancurkan peradaban mereka habis semuanya tanpa tersisa. Kemudian kita juga pernah mendengar suatu membaca kisah dari kaum Ad yang diajab dengan angin yang sangat kencang hingga membunuh semua penduduknya. Ya habis ya, tidak ada peradaban, tidak ada penerusnya lagi. Dan juga kisah kaum Nabi Nuh yang mendapatkan azab berupa banjir yang sangat besar, banjir bandang, hingga menewaskan siapapun umat Nabi Nuh yang tidak beriman, ya semuanya, ya, kecuali ya orang-orang yang tidak beriman, termasuk itu di situ ada anaknya dan istrinya yang membangkang, ya itu banjir bandangnya lama sekali, setahun lebih, ya. Ternyata itu tadi keutamaan dan bala. Jadi istighfar itu dapat menolak bala dan dapat menolak azab, ya. Dengan banyak dosa, kalau dosa mendatangkan bala dan mendatangkan azab, mendatangkan penyakit. Nah, selanjutnya istighfar juga sebagai pembuka terkabulnya doa. Ya, tiga ini ya. Dengan istighfar kita, doa-doa kita mungkin selama ini mungkin kok doa kita kalau belum dikabulkan ya evaluasi, mungkin istighfarnya kurang banyak, ya, ini juga salah satunya ya. Karena apa? Karena kalau masih ada dosa, akhirnya doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Istighfar itu dapat menghapus dosa, penolak bala. Istighfar juga bermanfaat untuk membuat doa kita kepada Allah menjadi terkabul. Diterangkan dalam Al-Quran, ya maknanya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, ya Nabi Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa. Ya, dari Quran surat Hud ayat 61, teman-teman sekalian jelaskan di situ kita diperintahkan untuk berdoa dan mohon ampun agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya istighfar sebagai solusi dari permasalahan hidup. Kita yakin semua manusia ini pasti banyak masalahnya, ya.
Ya, kita ini hidup penuh masalah ya. Dari hadis Ahmad dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelaparannya, untuk setiap kesempitannya. Kita hidup kita sempit, susah gitu, dan rezeki dari arah Allah akan membukakan kesempitannya, akan melapangkannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari kita tidak pernah terpikir ya, ternyata ada rezeki dari sini, dari sini, dari sini gitu ya. Maka hadis tersebut termasuk dengan istighfar kita akhirnya terbuka solusi dari permasalahan hidup kita, menjadi dari sempit menjadi lapang, dari ya, sempit menjadi lapang, dari susah menjadi senang, dan jadi rezeki yang sedikit jadi banyak. Ya ini lanjutnya gitu teman-teman sekalian ya. Istighfar juga sebagai pembuka pintu rezeki. Ya, jadi ayo kita memperbanyak istighfar, para fadilahnya akan besar sekali. Istighfar sebagai pembuka pintu rezeki. Oke. Kenapa? Bahwa istighfar akan membuat pintu rezeki terbuka. Kalau yang selama ini sudah terbuka, semakin terbuka lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi ya, semakin terbuka lagi. Di dalam Al-Quran terkait rezeki berupa harta yang banyak ya, dijelaskan Allah ini ya. Allah berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ya, diawali dengan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, atau istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat. Nah, ini karena waktu itu disusahkan, sedang kemarau yang panjang, dan ya, membanyakkan harta. Nah, ini yang pengen hartanya banyak, nggak perlu ke pesugihan, nggak perlu ke Gunung Kawi, nggak perlu kemana-mana ya. Cukup banyak di rumah, di kamar, istighfar ya, atau di musola, masjid, istighfar. Apalagi ini bulan Ramadan ini iktikaf, memperbanyak istighfar. Salah satu amalan yang disarankan saat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yaitu istighfar. Dan membanyakkan, mendatangkan hujan lebat, membanyakkan harta, membanyakkan anak-anak. Nah, itu yang belum punya anak ya, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Nah, itu ya, kebun-kebun yang tadinya tandus jadi tumbuh semuanya ya. Jadi hijau, gitu ya, jadi subur makmur, serta mengadakan untukmu sungai-sungai ya. Sungai-sungai kan senang ya, kita semua pasti suka terhadap sungai. Maka ini sangat bisa kita terima ya, istighfar yang terus menerus kita lakukan, maka akan mendatangkan kebersihan hati, dan kita akan jauh lebih terjaga dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selaku pemberi rezeki. Kalau kita itu hati kita sudah bersih, maka apapun yang kita minta, insya Allah Allah kabul. Allah, hati kita kalau sudah bersih, maka di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Ini insya Allah. Kenapa bulan dikabulnya akan doa? Karena kita sudah bersih, ampunan. Bersama ampunan, maka bersama dikabulkannya doa. Gitu ya. Allah dekat kalau sudah hatinya bersih dan Allah dekat dengan kita, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, dan kita termasuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau hati kita bersih, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, insya Allah nanti kita akan mendapatkan rezeki dari segala arah tanpa disangka-sangka, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan kita ya, dari permasalahan kehidupan kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istighfar sebagai pembawa nikmat. Jadi kalau itu, ini Allah SWT menyampaikan dalam firman-Nya, dan minta ampunlah kepada Rabbmu, dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan. Ya, jadi kenikmatan itu datang setelah kita bertaubat, setelah kita itu mohon ampun, akhirnya Allah memberikan kenikmatan. Ya, baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan, balasan, keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran surat Hud ayat 3. Jadi apapun kenikmatan dari Allah itu diawali dengan istighfar. Istighfar, sabar, syukur, istighfar ya. Yaitu gandengannya di situ, istighfar, memperbanyak istighfar. Itu maksudnya ya.
Allah akan mendatangkan kenikmatan. Intinya semua istighfar diawali dengan istighfar, istighfar. Ya, setelah kamu punya uang banyak, kamu akan mendapatkan kenikmatan. Setelah kamu punya rumah, punya mobil, akan dapat kenikmatan. Tidak ada itu begitu. Yang ada itu setelah kamu istighfar. Ini kan artinya apa? Semua orang bisa lakukan, dari orang yang siapapun mereka istighfar kan di Islam. Selanjutnya istighfar sebagai penurun hujan. Ya, tadi sudah kami sampaikan juga ya. Ini kami jelaskan lagi, yaitu dalam Quran surat Hud ya berkata, dan Hud berkata, wahai Tuhanku, mohonlah ampunan kepadamu, wahai Tuhanku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras, dia akan menambahkan kekuatan dan kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang dosa. Jadi kalau sudah mendapat kenikmatan dengan istighfar akan diturunkan hujan, yaitu istighfar. Istighfar sebagai membanyakkan harta. Quran surat Nuh ayat 10 ya, dan sampai dengan 12, maka aku akan katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, niscaya dia akan menurunkan kepada hujan yang lebat dan membanyakkan anak-anak dan mengadakan untuk kebun-kebun serta mengadakan untuk sungai, ya. Maka banyak sekali keutamaan istighfar ya, istighfar yang diberikan oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan banyak hadis juga tadi sudah dijelaskan. Rasulullah sendiri itu juga disebutkan dalam hadis sehari itu tidak lebih dari, artinya itu lebih dari 70, tidak kurang, artinya tidak kurang dari 70 kali istighfar. Coba Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga masih selalu istighfar, apalagi dengan kita, maka dapat kita ambil kesimpulan istighfar bisa dijadikan sebagai solusi dari semua permasalahan kita, dari permasalahan kita ya, apapun masalahnya selalu istighfar, apapun masalahnya, apapun permintaannya, apapun keinginannya selalu istighfar ya. Jadi artinya apa, kita jadikan sebagai gaya hidup kita sebagai seorang muslim dengan membiasakan istighfar atau menghidupkan istighfar dalam kehidupan kita, maka hal ini juga sangat membantu kita untuk mudah mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Kita mudah dikabulkan, mudah diampuni, dan kita juga mudah dikabulkan semua hajat-hajat kita selama kita tidak berdosa syirik tadi. Dengan menghidupkan istighfar dalam kehidupan kita, secara otomatis sebenarnya kita juga telah menghidupkan zikir, ya, zikir-zikir, atau dengan mengingat Allah. Istighfar nanti kita bisa mulai dengan doa-doa yang selama ini kami kumpulkan, yaitu dengan bacaan istighosah itu ya. Upayakan teman-teman sekalian setiap nanti mengawali rapat, mengawali aktivitas, rapat pertemuan nanti diawali dengan istighfar. Istighfar ya. Ya, selama ini sudah kita mulai kan, sudah kita sampaikan, tapi mungkin penjelasannya di sini ya. Kita ya dalam kondisi apapun kita selalu awali dengan itu supaya apa? Ya kita intinya mohon ampun, mohon petunjuk kepada Allah SWT, maka secara otomatis jiwa kita akan menjadi jiwa yang bersih, tenang, damai, ikhlas, mutmainah. Dengan kondisi ini kita akan mudah menjalani tugas-tugas kita, target-target kita, karena kita selalu dibimbing oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat dengan bantuan, dengan selalu mengamalkan istighfar ya, dengan selalu mengamalkan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan dalam catatannya, dalam buku catatannya banyak istighfar ya. Sungguh beruntung, kata Rasulullah, sungguh beruntung bagi orang-orang yang dalam hidupnya, dalam catatannya banyak istighfar. Maka ayo kita selalu, selama bekerja, selama beraktivitas, mau mengawali aktivitas, mau kerja, mau rapat, mau koordinasi, mau apapun, kita selalu awali istighfar dulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan-kesalahan itu saya pribadi. Dan mari kita berdoa untuk hajat-hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita yang berbuat baik maupun berbuat berdolim kepada kita. Kita doakan semoga mereka menjadi orang baik dan menjadi orang yang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون إلى أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضية متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بارد وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستوون حور إن كأمثال وإمهات جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تشيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مردود وطرح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنه كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العليم وكانوا يقولون أئدت منا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ف- فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزل هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون فلقد علمتم نشأة أولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فضلتم فتفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمتقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بحوادث النجوم فإنه لقسم وإنه لقسم لو تعلمون العليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم خير المدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من مقربين فرح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم فتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم